Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid mendapat kabar positif jelang laga La Liga melawan Getafe akhir pekan ini. Setelah sempat diragukan akibat cedera ringan di pergelangan kaki saat membela Prancis, Kylian Mbappe kini telah kembali berlatih penuh bersama skuad utama dan siap dimainkan. Menurut Mundo Deportivo, Mbappe bergabung dalam sesi latihan tanpa kendala, memberikan dorongan besar bagi Xabi Alonso yang kini memiliki hampir seluruh pemain internasionalnya dalam kondisi siap tempur. Sebelumnya, sang bintang sempat meninggalkan kamp tim nasional lebih awal untuk menjalani pemulihan di Valdebebas. Kembalinya Mbappe bertepatan dengan kepulangan pemain lain seperti Vinicius Junior, Rodrigo, Eder Militao, Eduardo Camavinga, Arda Güler, dan Brahim Diaz, yang semuanya kembali berlatih usai jeda internasional. Kondisi ini memberi Alonso keleluasaan dalam rotasi skuadnya menjelang dua laga besar berikutnya, melawan Juventus di Liga Champions dan El Clasico kontra Barcelona pada 26 Oktober. Meski begitu, Madrid masih belum bisa menurunkan beberapa pemain yang cedera, termasuk Dani Ceballos, Dani Carvajal, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, dan Antonio Rudiger, yang semuanya masih menjalani latihan pemulihan di dalam ruangan. Kembalinya Mbappe jelas menjadi suntikan energi penting bagi Real Madrid, terutama karena sang penyerang berusia 26 tahun telah menjadi motor serangan utama musim ini. Dengan jadwal padat di depan mata, kehadirannya memastikan Los Blancos tetap kompetitif di semua lini. Real Madrid mendapat kabar kurang menyenangkan jelang laga La Liga melawan Getafe akhir pekan ini. Menurut laporan dari AS, Dani Ceballos dipastikan absen karena mengalami cedera otot hamstring kiri saat sesi latihan melawan Castilla pekan lalu. Sejak insiden itu, gelandang Spanyol tersebut belum kembali berlatih bersama tim utama. Meski klub belum mengeluarkan pernyataan resmi, kondisi Ceballos dikabarkan tidak cukup baik untuk tampil di pertandingan minggu ini. Kendati demikian, kabar baiknya adalah cedera tersebut tidak tergolong serius. Ia diharapkan bisa pulih tepat waktu untuk laga Liga Champions melawan Juventus pada 22 Oktober mendatang dan bahkan berpeluang tampil di El Clasico melawan Barcelona di Santiago Bernabeu pada 26 Oktober. Absennya Ceballos tentu sedikit mengganggu persiapan Xabi Alonso, yang kini harus menyesuaikan strategi di lini tengah. Namun, stok gelandang Real Madrid masih cukup solid dengan kehadiran Arda Güler, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, dan Aurelien Tchouaméni yang semuanya dalam kondisi fit. Bagi Alonso, tantangan utamanya kini adalah mengelola beban kerja para pemain di tengah jadwal padat agar tidak memicu cedera baru. Dengan kembalinya sebagian besar pemain kunci, Real Madrid tetap dalam posisi kuat untuk menjaga momentum positif mereka di kompetisi domestik maupun Eropa. Vinicius Junior tengah menikmati awal musim yang baik di La Liga, meski performanya sempat menjadi bahan perdebatan di kalangan fans dan pengamat. Setelah gagal meraih Ballon d'Or 2024, winger asal Brasil itu sempat tampak kehilangan sentuhan terbaiknya, terutama sejak kedatangan Kylian Mbappe, yang kini menjadi bintang utama Real Madrid. Namun, situasi mulai berubah. Dalam beberapa pekan terakhir, Vinicius dan Mbappe perlahan menemukan chemistry di lini depan, menciptakan kombinasi berbahaya yang mulai menakutkan lawan-lawan Madrid. Di bawah arahan Xabi Alonso, keduanya tampak semakin padu, dan hasilnya mulai terlihat jelas di papan skor. Statistik membuktikan bahwa musim ini merupakan awal terbaik Vinicius di La Liga. Dalam 8 pertandingan, ia telah mencatat 5 gol dan 4 assist, meski sempat beberapa kali dicadangkan oleh Alonso di awal musim. 6 dari 9 kontribusinya terhadap gol bahkan tercipta dalam 5 laga terakhir, bukti bahwa performanya kembali menanjak. Sebagai perbandingan, pada musim spektakulernya 2023-24, Vinicius hanya mampu mengoleksi 2 gol dan 1 assist dalam 8 laga pertama. Bahkan saat tampil gemilang di musim 2021-22, ia hanya menorehkan 5 gol dan 3 assist pada periode yang sama. Kini, dengan torehan 5 gol dan 4 assist, Vinicius menunjukkan peningkatan nyata dalam efisiensi dan dampaknya di lapangan. Meski awal musimnya sempat diwarnai kritik, Vinicius tampak bangkit dan kembali ke performa terbaiknya, menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi bagian penting dari proyek besar Real Madrid di era baru Xabi Alonso.
Paris Saint-Germain dikabarkan tengah menjajaki kesepakatan pertukaran mengejutkan dengan Real Madrid yang melibatkan Fabian Ruiz dan Endrick. Menurut laporan Fitch Hages, klub asal Prancis itu mempertimbangkan untuk mengirim gelandang asal Spanyol, Fabian Ruiz, ke Santiago Bernabeu, dengan harapan bisa mendapatkan tanda tangan bintang muda Brasil tersebut. Meskipun kesepakatan itu tampak sulit terwujud, rumor ini mencerminkan minat serius PSG terhadap Endrick, yang hingga kini belum melakoni debut resminya di bawah asuhan Xabi Alonso. Minimnya menit bermain sang penyerang berusia 19 tahun itu memicu spekulasi tentang masa depannya, dan PSG disebut ingin memanfaatkan situasi tersebut. Pelatih Luis Enrique disebut sebagai sosok utama di balik rencana ini. Ia sangat mengagumi potensi Endrick dan melihatnya sebagai tambahan ideal untuk lini depan Les Parisiens yang sedang dalam proses pembaruan. Enrique diakini telah meminta manajemen klub untuk mulai menjajaki peluang transfer, bahkan dalam bentuk pertukaran pemain. Real Madrid sendiri tetap bersikeras mempertahankan Endrick, yang mereka anggap sebagai investasi jangka panjang. Klub menilai adaptasi pemain muda itu hanya soal waktu dan menolak untuk melepasnya, terlebih jika imbalannya tidak memberikan keuntungan langsung bagi tim. PSG disebut bersedia memasukkan nama Fabian Ruiz dalam proposal pertukaran, mengingat sang gelandang sempat dikagumi oleh Carlo Ancelotti dan cocok dengan gaya bermain Alonso. Namun, nama-nama penting seperti Vitinha dan Joao Neves tidak akan dimasukkan dalam negosiasi. Untuk saat ini, kesepakatan tersebut masih dianggap lebih sebagai ide ambisius ketimbang rencana nyata, tetapi minat Luis Enrique terhadap Endrick menunjukkan bahwa PSG bisa saja kembali dengan pendekatan yang lebih agresif di masa depan. Luka Modric telah mengambil keputusan besar terkait masa depannya setelah meninggalkan AC Milan. Gelandang legendaris asal Kroasia itu dikabarkan berencana kembali ke Real Madrid, bukan sebagai pemain, melainkan dalam peran baru di luar lapangan. Meski begitu, untuk saat ini, fokus utamanya tetap bersama Rossoneri, di mana ia masih menjadi bagian penting dari proyek Massimiliano Allegri. Menurut laporan Defensa Central, Modric berencana mengakhiri karir bermainnya setelah Piala Dunia 2026. Florentino Perez, Presiden Real Madrid, disebut telah menyiapkan tawaran terbuka bagi sang maestro untuk kembali ke klub, baik sebagai duta besar klub maupun pelatih di akademi muda. Perez diakini sangat menghargai kontribusi dan loyalitas Modric selama 1 dekade lebih berseragam Los Blancos. Namun, Modric tidak akan langsung melangkah ke dunia kepelatihan. Ia berencana mengambil cuti panjang selama 1 tahun untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya sebelum memulai babak baru dalam karirnya. Setelah itu, ia akan mengikuti kursus kepelatihan resmi UEFA demi mendapatkan lisensi yang dibutuhkan. Tujuannya jelas, membantu membentuk generasi baru Real Madrid dengan pengalaman dan wawasan yang ia miliki. Meski usianya kini telah menginjak 40 tahun, Modric masih tampil kompetitif dan menjadi contoh profesionalisme di Milan. Klub asal Italia itu pun sangat menghargai kehadirannya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!